Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakrawedana yang menjadi ngabehi di Purwakerta ini sejak tahun 1787 sampai 1816. Jadi ketika Bupati Banyumas Yudanegara V dipecat dari jabatannya, maka Cakrawedana ini menjadi salah satu pejabat Wedana Bupati Banyumas, yaitu Wedana Bupati Kasepuhan. Nah, oleh karena itu pada tahun 1816 ia pindah ke Purwokerto, ke kota dari Purwakerta menuju kota Banyumas. Jadi dia mendiami bupati yang terdahulu yaitu Yudanegara V karena dia dianggap sebagai kasepuhan. Jadi dia memang mengawini putri Yudanegara Yudanegara IV, dan ia kedudukannya lebih tua dibandingkan dengan Mertadirja, sehingga kemudian disebut sebagai Wedana Bupati Kasepuhan. Jadi Cakrawedana itu menjabat sejak pindah dari Pasir Kertawibawa yang ada di Karanglewas kemudian ke Purwakerta itu 1787, dan kemudian 1816 ya pindah ke Banyumas. Berarti dia 29 tahun berada di Purwakerta itu. Nah, kemudian setelah di Banyumas maka terjadi semacam pembagian kekuasaan. Ya, kekuasaannya itu dengan memecah belah memang. Jadi misalnya ada 5 daerah ngabehi ya yang berada di bawah Wedana Bupati Kasepuhan ya. Yang pertama adalah Adireja. Jadi Adireja ini dijabat oleh Temenggung Kliwon yang bernama Dipayuda IV. Kemudian Adipala dijabat oleh Raden Ngabehi Reksa Praja. Ya, kemudian nanti akan digantikan oleh Cakrayuda. Nah, kemudian daerah Panjer ya. Panjer dikuasakan kepada Raden Ngabehi ya. Ngabehi Reksa Praja. Jadi Reksa Praja ini adalah putra Bupati Nayaka, bupati yang bergelar Kartanegara, jadi Bupati Nayaka di Keraton Surakarta. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di Purwakerta sendiri ya, digantikan oleh Raden Ngabehi Cakradirja. Nah, kemudian yang kelima adalah Banjarnegara separuh ya, jadi ada pembagian separuh-separuh ya. Jadi Panjer dibagi menjadi 2, kemudian Banjarnegara juga dibagi menjadi 2. Nah, kalau Banjarnegara dikuasakan kepada Raden Ngabehi Ranudirja. Jadi Ranudirja ini adalah anak dari Temenggung Yudanegara yang keempat. Nah, jadi di sini ada saling berhadapan, ya, ada Panjer di bawah Kasepuhan, ada Banjar di bawah Kasepuhan. Kemudian inilah yang disebut dengan politik belah bambu ya, zaman Keraton Kasunanan Surakarta terhadap Banyumas. Nah, jadi perpindahan ke kota Banyumas ini menandakan ya bahwa satu kota menjadi 2 ibu kota, di mana Cakrawedana ini menempati bekas yang ditempati oleh Temenggung Yudanegara V. Sementara
Mertadirja berada di sisi lain ya, jadi mungkin di sebelah ya tempat yang disebut dengan Tembelang gitu ya. Tembelang sebelah barat laut ya, di situ ada bangunan yang di kemudian hari akan digunakan oleh pejabat kepala distrik Banyumas. Nah, disitulah Kanoman berpusat. Jadi yang satu menghadap ke selatan, yaitu Kasepuhan, sementara Kanoman berhadapan ke utara, tetapi tidak saling berhadap-hadapan dalam arti satu garis lurus ya. Jadi ini agak geser ke sebelah timur sehingga tidak berhadapan langsung dengan alun-alun di Kota Banyumas yang merupakan alun-alunnya Temenggung Yudanegara kelima. Ya, jadi Banyumas menjadi ibu kota Wedana Bupati Kasepuhan dan Wedana Bupati Kanoman sekaligus. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.